Keperawatan Komunitas, Program Studi S1 Keperawatan Stinkes TPDS Malang atas nama Ibu Afiatur Rohimah SK dan seluruh audiens yang kami banggakan. Hadirin yang kami hormati, selamat datang kepada para audiens yang sudah hadir dalam kegiatan penyuluhan pencegahan hipertensi. Tema ini kami angkat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pencegahan hipertensi. Dan untuk selanjutnya yaitu izinkan saya membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu penyampaian materi dari mahasiswa, yang kedua diskusi dan tanya jawab, dan yang ketiga yaitu penutup. Acara selanjutnya yaitu sebelum kita melakukan penyampaian materi, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menginjak acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Firnanda Ajeng. Untuk materi saya persilakan. Terima kasih kepada Anissa. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi mengenai hipertensi. Sebelum saya memaparkan materi, untuk teman-teman apakah ada yang tahu apa itu hipertensi? Oke. Di sini hipertensi. Hipertensi ini atau biasa masyarakat awam bilang itu adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini merupakan kondisi ketika tekanan darah di atas batas normal yaitu 130/80 mmHg atau lebih. Kondisi dari hipertensi ini menyebabkan komplikasi yang sangat berbahaya atau mengancam nyawa jika tidak ditangani atau dibiarkan saja. Tekanan darah ini digambarkan sebagai kekuatan dari sirkulasi darah tersebut dinding arteri tubuh yang merupakan pembuluh darah utama. Hipertensi atau disebut tekanan darah tinggi ini adalah peningkatan tekanan darah secara menetap lebih dari 140/90 mmHg. Selanjutnya ini ada faktor risiko. Yang pertama ini adalah keturunan. Keturunan ini misalkan pada ayah atau ibu yang mempunyai riwayat hipertensi, kemudian bisa juga menurunkan kepada anak atau cucunya, juga bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat yang pertama itu misalkan diet yang tidak sehat. Diet yang tidak sehat itu misalkan kita diet dengan makan 1 kali sehari, itu merupakan diet yang tidak sehat. Diet yang sehat itu merupakan diet yang makan dengan menu yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Itu misalkan mengurangi asupan karbohidrat, kemudian menurunkan asupan lemak seperti itu. Kemudian kurang aktivitas fisik dan olahraga itu juga bisa menjadi pemicu dari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Obesitas dengan berat badan yang lebih itu juga bisa menekan kerja jantung sehingga menyebabkan hipertensi. Kemudian ada alkohol atau stres dan merokok. Itu merupakan kebiasaan yang tidak baik dan juga bisa memicu terjadinya hipertensi. Kemudian ada sekitar 5-10% berhubungan dengan penyakit ginjal dan 1-2% itu berhubungan dengan kelainan hormon. Nah, di sini ada tanda dan gejala. Hipertensi ini seringkali tidak menimbulkan gejala apapun, tapi biasanya pada penderita hipertensi ini akan merasakan yang pertama yaitu sakit kepala, yang kedua adalah kelelahan, mual dan muntah, terjadi sesak nafas, kemudian pandangan menjadi kabur atau mata berkunang-kunang. Kemudian pada penderita hipertensi biasanya juga sangat mudah marah, telinganya berdengung, sulit tidur, dan rasa berat di tengkuk kepala bagian belakang ini. Di sini ada klasifikasi dari hipertensi. Sistoli ini adalah pada saat jantung melakukan kontraksi, dan diastoli ini jantung pada saat terjadi relaksasi. Di sini ada normal dari tekanan darah, yaitu kurang dari
dari 120 dan dengan diastolik kurang dari 80. Kemudian ada prehipertensi, itu yaitu sistoliknya 120 sampai 139 dengan diastolik 80 sampai 89. Pada hipertensi tingkat 1, sistoliknya yaitu 140 sampai 159 dengan diastolik 90 sampai 99 yang negatif. Hipertensi tingkat 2 dengan sistolik 160 dan diastolik 100. Kemudian hipertensi sistolik terisolasi dengan sistolik 140 dan diastolik kurang dari 90. Selanjutnya ada pertolongan pertama pada hipertensi. Yang pertama, jika saat kita berada di perjalanan, kita harus menghentikan kegiatan, terutama bila saat mengemudi, itu sangat membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Kemudian yang kedua, minta pertolongan orang terdekat atau hubungi tenaga kesehatan. Kalau menurut saya sih lebih baik kita langsung pergi ke klinik atau ke rumah sakit terdekat agar tidak terjadi yang aneh-aneh. Kemudian yang ketiga adalah jika memungkinkan kunjungi pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit, dilakukan pengobatan secara mungkin, itu dapat menyelamatkan nyawa atau meningkatkan untuk pulih sepenuhnya. Di sini ada pencegahan dari hipertensi yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu mengurangi dan memodifikasi faktor risiko dengan tidak merokok. Untuk yang laki-laki diusahakan tidak merokok, itu adalah pencegahan yang pertama dari hipertensi. Kemudian olahraga dan aktivitas fisik yang teratur, karena yang ketiga yaitu pola makan sehat dan seimbang. Untuk yang tadi dengan makan sehat 5 sempurna. Kemudian batasan untuk konsumsi garam pada hipertensi. Nah, pada hipertensi ringan ini dengan tekanan darah 95 sampai 114, yaitu setengah sendok teh per hari. Hipertensi sedang ini 115 sampai 114 mmHg, itu adalah seperempat sendok teh per hari. Hipertensi berat ini biasanya diastoliknya lebih dari 115, itu dia juga tidak menggunakan atau mengonsumsi garam. Kemudian melakukan kesehatan secara rutin, ini seperti selalu rutin cek tekanan darah, seperti itu. Nah, ini ada obat-obat tradisional atau yang mungkin bisa dilakukan di rumah secara tidak berobat, itu dengan mengonsumsi yang pertama yaitu timun. Bisa menyiapkan 2 buah timun, kemudian bisa dimakan langsung atau diparut, diperas, kemudian diambil airnya. Itu dilakukan atau diminum pada pagi dan sore hari. Kemudian yang kedua ada menggunakan daun salam. Daun salam ini dengan ketentuan 10 lembar, kemudian itu direbus menggunakan 2 gelas air sampai menjadi 1 gelas air, 1 gelas, kemudian diminum pagi dan sore. Berarti diminumnya dua kali dalam sehari. Itu berarti dalam sehari itu membutuhkan 20 lembar daun salam. Kemudian yang ketiga ada daun alpukat, ini juga sama direbus dengan 2 gelas air hingga menjadi 1 gelas air, itu juga diminum pagi dan sore, seperti itu. Bagaimana teman-teman dari penjelasan saya dari hipertensi? Dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan? Boleh ditanyakan teman-teman. Bagaimana teman-teman? Oh ya, silakan Mbak. Jadi kenapa sih Mbak pada hipertensi ini kenapa sih orang yang lanjut usia itu lebih berisiko terkena hipertensi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Saskia. Kenapa sih lansia itu terjadi hipertensi? Lebih sering terjadi hipertensi karena pada proses penuaan pada hipertensi pembuluh darah itu cenderung menebal dan menjadi kaku, sehingga menyebabkan terjadinya hipertensi pada usia lansia. Seperti itu Mbak Saskia, bagaimana? Oh iya, terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak Saskia. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Ayo dipersilakan. Ya, silakan. Mbak Dela dulu ya Mas. Silakan untuk Mbak Dela. Saya ingin bertanya di sini
Bella tadi, apakah hipertensi ini bisa sembuh total? Jawabannya itu tidak bisa Mbak sembuh total, karena penyakit ini adalah penyakit kronis. Penyakit ini hanya bisa diobati. Jadi pada penderita hipertensi ini harus rajin meminum obat atau mengontrolkan tekanan darahnya dan juga menjaga pola makan agar tidak terjadi komplikasi yang serius dan mengancam nyawa. Begitu Mbak Dela, bagaimana jawaban saya? Oh iya Mbak, terima kasih. Untuk audiensi lain apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas. Baik, terima kasih untuk audiens dan juga partisipasinya tanya jawabnya. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Mbak MC. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri dan audiens. Baik, sebelum kita menutup acara ataupun kegiatan kunjungan kita pada siang hari ini, semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta ataupun audiens yang telah berpartisipasi hingga akhir acara kunjungan pada siang hari ini. Atas nama pembawa acara, saya Siti Anissa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita menutup acara kegiatan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.